Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel RJ100. Saat ini RJ100 akan coba membahas mengenai nikah siri. Nanti di dalam konten ini akan dibahas mengenai definisi apa itu nikah siri, bagaimana terminologinya, kemudian juga bagaimana pandangan-pandangan fuqaha atau ahli fikih mengenai nikah siri, dan pastinya bagaimana pandangan hukum perdata yang mewakili hukum positif Indonesia mengenai nikah siri. Nah, sebelum masuk pada pembahasan yang lebih detail tersebut, kita akan masuk pada pembahasan mengenai terminologi. Terminologi nikah siri itu apa? Nah, nikah siri itu terdiri dari dua gabungan kata. Yang pertama nikah atau az-zawaj dalam bahasa Arab, dan siri atau dalam bahasa Arabnya sir. Kalau di Indonesia kan rahasia. Jadi nikah siri itu nikah yang dilakukan secara diam-diam atau rahasia. Secara terminologi seperti itu nikah siri. Atau gampangnya nikah yang dirahasiakan. Secara terminologis seperti itu. Tapi implementasinya di Indonesia tidak seperti itu. Implementasinya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, nikah siri ya nikah yang dilakukan secara syariat, secara agamanya masing-masing, seperti ada wali, ada saksi, ada ijab qabul, tapi tidak dicatatkan di lembaga negara yang berwenang. Itu terminologi nikah siri sesuai yang berkembang di kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Nikah siri seperti itu. Dan para imam-imam sendiri itu punya terminologi sendiri mengenai nikah siri, dan mereka punya pandangan sendiri mengenai hukum nikah siri. Seperti terminologi yang dipakai oleh Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Nah, terminologi yang dipakai ialah nikah siri adalah kawin atau nikah yang tidak disiarkan. Dilakukan resepsi tapi sangat sederhana. Jadi menurut tiga ulama madhab ini, ya nikah tapi tidak disiarkan, sesuai syariat juga. Nah, tapi Imam Hanafi berpandangan, punya terminologi sendiri, bahwa nikah siri itu ya nikah yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi seperti itu, beda. Nah, nanti para imam ini punya pandangan masing-masing mengenai hukum-hukum nikah siri itu. Nah, pertama menurut Malikiyah dengan definisi sebagaimana disebutkan barusan, nikah siri itu tidak sah. Jadi menurut Malikiyah itu nikah yang dirahasiakan itu justru tidak sah. Ini agak keras pengambilan hukumnya. Kemudian menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, nikah siri itu boleh. Tapi sebagian Malikiyah juga ada yang bolehkan dalam keadaan darurat, seperti takut ada orang dalim atau penguasa dalim. Nah, bagaimana menurut Hanabilah atau pengikut Imam Hambali, nikah siri gak apa-apa tapi makruh. Jadi ada 4 madhab itu tadi sudah lengkap ya penjelasannya mengenai bagaimana hukum nikah siri. Ada banyak definisi tentang nikah siri, seperti Quraisy Shihab ya boleh nikah siri, tapi pelakunya nanti berdosa. Kenapa berdosa? Nanti ada imbasnya soalnya. Karena ada implikasi terhadap anak-anaknya, istri-istrinya yang oleh lelakinya dinikahi secara siri. Nah, kesimpulannya adalah bahwa nikah siri itu berbeda pandangan daripada ulama, baik secara terminologis maupun secara pengambilan hukum. Pandangan yang mencolok ya secara terminologis ya, pandangan dari Imam Hanafi yang mendefinisikan nikah siri itu ya nikah yang tanpa adanya dua orang saksi. Nah, kemudian bagaimana nikah siri dalam hukum perdata? Nah, hukum perdata mempunyai definisi sendiri. Apa itu? Dan nikah siri adalah nikah
baiknya laki-laki dan perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada hukum agama Islam dan tidak didaftarkan di lembaga yang berwenang. Jadi secara perdata, definisi tentang nikah siri itu sama dengan pandangan sosial masyarakat di Indonesia tentang nikah siri. Jadi pandangan masyarakat berdasar terhadap nikah siri itu kemungkinan juga didasarkan pada hukum perdata sehingga mempunyai terminologi yang sama. Nah, kemudian apakah sah dalam perdata nikah siri itu? Dalam perdata nikah siri nikah itu harus didaftarkan pada tugas pencatatan sipil. Jadi memang enggak sah hukumnya. Kalau secara agama meskipun tidak didaftarkan ke KUA atau lembaga yang lain, ya mungkin sah-sah saja, tapi secara perdata itu enggak sah. Jadi nikahnya itu enggak dianggap sebelum dicatatkan. Kenapa harus dicatatkan ya? Karena memang nanti punya pengaruh terhadap banyak hal. Salah satunya nanti kepada pencatatan keturunan-keturunannya yang dihasilkan dari nikah siri, kepada waris anak-anaknya yang dihasilkan dari nikah siri, juga kepada hak dan kewajibannya. Jadi memang wajib. Apa dampak dari nikah siri ya? Dampak dari nikah siri sebagai yang disebutkan tadi. Nanti yang pertama, implikasi hukumnya secara perdata perkawinannya dianggap tidak sah. Tidak ada perkawinan, sama saja. Kemudian anak nanti di akta pencatatan hanya punya hubungan perdata terhadap ibu, meskipun tahun 2010 itu sudah ada putusan MK. Ya kalau bisa dibuktikan secara biologis ya bisa jadi punya nasab juga ke bapak, tapi secara keperdataan. Terus juga dampaknya anak dan ibu gak berhak atas nafkah dan warisan. Nah, itu nikah siri dampak yang sangat yang sangat merugikan ibu, karena seorang ibu yang dinikahi dengan siri nanti secara perdata, secara hukum dia tidak berhak untuk menerima nafkah, dan ketika suaminya meninggal maka dia tidak berhak untuk menerima warisan. Kemudian yang terakhir, ibu gak berhak atas harta gono gini. Kemudian ketika dia bercerai, nanti dia tidak punya hak untuk mendapat harta gono gini atau menuntut harta gono gini. Demikian ya. Jadi semoga pernikahan siri itu bisa diatasi dengan hukum-hukum yang bisa menjadi payung terhadap perempuan-perempuan yang oleh lelaki diniatkan untuk nikah siri. Demikian dari video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari RJ100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.